Bab 476. Din menembakku. Itu bukan sekadar rokok. Itu pengkhianatan terhadap semua yang ibunya ajarkan. Terhadap semua yang keluarga mereka jaga. Rumah ini suci dari asap rokok sejak dulu. Sejak kapan Davian berani? Wajah Din mengeras. Dia maju cepat, tanpa suara. Dan tepat saat Davian hendak menghisap, tangan Din menepis benda itu dan merebutnya kasar dari sela jarinya. Davian langsung tersentak, menoleh cepat. "Abang!" serunya, mata membesar. Bahunya menegang, wajahnya pucat melihat siapa yang berdiri di belakangnya. 19. Din menatapnya tajam, penuh kekecewaan. Benda kecil itu jatuh ke lantai balkon, masih menyala, tapi Din langsung menginjaknya sampai padam. "Sejak kapan?" Suaranya rendah, tapi lebih tajam dari pisau. Davian membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Dia menatap lantai. "Dav," kata Din lagi, satu alis terangkat. "Sejak kapan kamu mulai hisap barang kayak begini?" Davian menelan ludah. "Bang, aku cuma apa?" Din menyela. Napasnya terdengar berat karena dia menahan emosi. "Cuma stres. Cuma sedih. Semua orang sedih, Dav. Kamu pikir abang enggak sedih?" Davian terdiam. Jemarinya gemetar kecil. Din melangkah mendekat, menatap mata adiknya lebih dekat. Davian akhirnya bersuara, namun pelan. "Aku enggak berniat jadi perokok. Tadi cuma iseng. Pengen tahu rasanya." Din memejamkan mata beberapa detik. Menahan diri seperti seseorang yang baru saja ditampar kenyataan. Tangan kirinya bergerak mengusap wajahnya, sebelum akhirnya menurunkan tangan itu sambil mengembus napas panjang. "Iseng?" ulang Din, nadanya pelan namun menusuk. "Kamu itu anak yang paling ibu banggakan. Anak yang diajarin jaga diri dari hal-hal begini. Ibu belum seminggu pergi, Dav. Belum seminggu kita semua kehilangan perempuan yang paling sayang kita sayang. Dan ini pilihan kamu malam ini." Suara Din bergetar di ujung kalimatnya. Davian seperti terpukul. Tapi sesuatu dalam dirinya juga meledak. Din lantas mendekat lagi, dan kali ini tangannya mencengkeram pundak Davian. Bukan keras untuk menyakiti, tapi cukup kuat hingga bahu Davian sedikit tertarik. "Apa kamu pikir abang enggak capek? Abang enggak hancur? Kamu pikir abang dewa? Enggak ada yang nanya abang baik atau enggak? Enggak ada yang tanya abang kuat atau pura-pura kuat. Abang tahan semuanya supaya kamu dan yang lain enggak runtuh." Davian mengangkat tangan, menepis cengkeraman itu dengan kasar. Matanya memerah, bukan lantaran asap rokok, tapi karena emosi yang membuncah. "Abang enggak akan pernah paham," serunya. Suaranya pecah, seperti kaca dilempar ke lantai. "Abang selalu kelihatan kuat. Abang punya Mbak Aza. Abang punya keluarga kecil abang. Punya tanggung jawab yang bikin abang sibuk dan enggak sempat mikir. Tapi aku cuma sendiri." Din mendelik tidak percaya. "Sendiri?" ulangnya. "Kamu dikelilingi kami setiap hari, Dav." Davian menggeleng keras. "Enggak. Bukan itu maksudku." Dia menepuk dadanya sendiri, tepat di atas jantung. "Di sini, Bang. Di sini. Aku sendiri. Abang enggak tahu rasanya." Din ingin memotong, tapi Davian tidak memberi kesempatan. "Ibu meninggal karena aku, Bang." teriaknya. Suaranya parau. "Ibu meninggal karena ingin menyelamatkan aku, Bang. Kalau aku enggak pergi hari itu, kalau aku enggak bohongi ibu, mungkin sekarang, ibu masih hidup." Din terdiam. Wajahnya, yang tadinya keras, berubah. Ada sesuatu yang runtuh dalam tatapan itu. "Davian." Suaranya merendah. "Tuh kan. Abang enggak bisa jawab." Davian memekik lagi, emosi yang lama terpendam tumpah seperti sungai jebol. "Abang boleh marah karena aku coba merokok. Tapi abang enggak akan pernah tahu gimana rasanya bangun setiap hari dengan pikiran kalau aku penyebab ibu meninggal." Din menutup jarak di antara mereka dalam satu langkah besar dan mencengkeram pundak adiknya lagi, kali
20. Ini sedikit lebih keras, membuat Davian terhuyung. Berhenti, desis Din. Berhenti nyalahin diri sendiri. Davian hendak menjawab, tapi Din mendahului. Kamu pikir abang tidak luka? Suaranya pecah. Abang yang gendong jenazah ibu, dari ranjang ke dalam keranda di Indonesia. Abang yang ngangkat tubuhnya waktu sudah dingin. Abang yang lihat wajahnya untuk terakhir kali sebelum ditutup kain kafan. Kamu pikir itu enggak menghancurkan abang? Davian terdiam. Bibirnya bergetar. Tapi abang enggak lari ke rokok. Enggak lari ke hal-hal yang bikin kondisi makin buruk. Lanjut Din. Ada amarah, tapi ada juga rasa pedih yang nyaris tak tertahan. Abang salat. Abang zikir. Abang tahan diri buat tetap waras supaya kamu enggak hilang arah. Namun Davian, masih dipenuhi ledakan batin, kembali membalas. Apa gunanya semua itu kalau ibu tetap pergi? Suaranya parau. Aku cuma pengen satu tarikan napas aja yang rasanya bisa bikin kepala aku enggak penuh. Tapi malah makin kacau. Din menelan ludah. Dalam sekejap, emosinya kembali naik. Makanya jangan cari pelarian bodoh, Dav. Bentaknya. Salat, zikir, ngaji. Mana tadi pagi yang katanya kamu mau buktiin ke ibu kalau kamu akan berubah? Mana janji kamu mau pulang bawa gelar yang ibu ingin lihat dari kamu semasa hidup? Baru malam kelima kamu ditinggal ibu, kamu udah kayak begajulan begini. Davian membalas cepat. Biarin. Lebih baik jadi begajulan daripada pura-pura kuat kayak abang. Kalimat itu seperti menamparkan Din langsung di wajah. Din menegang. Rahangnya mengeras. Kamu pikir abang pura-pura kuat? Gumamnya pelan namun penuh luka. Abang kuat karena kalau abang ikut jatuh, kamu gak ada siapa-siapa. Anak, istri, perusahaan, dan papa, semuanya butuh kewarasan. Davian memalingkan wajah, menatap gelapnya langit malam. Lampu-lampu kota Dubai berkelip-kelip jauh di bawah sana, tapi matanya tak benar-benar melihat. Mungkin aku memang enggak punya siapa-siapa lagi, bisiknya lirih. Kalimat itu kecil, tapi cukup untuk membuat Din benar-benar murka. Din menarik bahu adiknya, memaksa Davian kembali menatapnya. Jangan pernah ngomong begitu lagi. Suaranya gemetar, campuran antara marah, sedih, dan ketakutan. Kamu ada abang. Kamu ada Mbak Asa. Kamu ada Alina. Kamu ada si kembar. Kamu masih punya rumah, Dav. Yang enggak punya siapa-siapa itu ibu sekarang. Dia di alam sana, sendirian. Dan apa kamu mau dia lihat kamu begini? Ngerokok di balkon kayak orang yang sudah kehilangan arah. Davian memejamkan mata. Air matanya jatuh, menetes di pipinya. Aku capek, Bang. Suaranya pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Aku capek banget. Din meraih kepala adiknya dan mendekapkannya ke dadanya. Davian awalnya menolak, tubuhnya kaku, tapi akhirnya pasrah. Tangannya mengepal di sisi tubuh, menahan isak yang makin tak bisa ditahan. Din mengusap belakang kepala adiknya pelan. Kalau kamu capek, sandar ke abang, ujarnya. Jangan ke merokok. Jangan ke hal-hal yang bikin kamu makin hancur. Davian terisak. Aku kangen ibu, aku kangen banget. Aku juga, Dav, bisik Din, menahan suaranya agar tidak pecah. Tiap malam abang nahan diri buat enggak nangis di depan istri abang. Abang cuma bisa nangis dalam hati. Davian menangis semakin keras, suaranya pecah memecah kesunyian langit malam. Din pun memeluknya lebih erat, seolah ingin menambal retak-retak di hati adiknya dengan kehangatan dadanya. Kamu bukan penyebab ibu meninggal, ucap Din, lembut tapi tegas. Semua yang terjadi karena 21. Takdir. Davian menggeleng sambil menangis. Tapi kalau aku gak nekat ke pemakaman Siva hari itu, kalau aku enggak. Dav. Din memotong, jari-jarinya menepuk pelan tengkuk adiknya, upaya menenangkan yang sama seperti yang dulu ibu mereka lakukan ketika Davian kecil tantrum karena mainannya rusak.
Dengerin abang sebentar. Davian terisak, tapi akhirnya diam. Hanya suara napasnya yang pecah-pecah. Din mengembus napas perlahan, menyusun kata-katanya. Takdir itu bukan sesuatu yang bisa kita ubah dengan andai. Dia menatap langit, seolah berbicara pada kegelapan yang menyelimuti mereka. Maut itu urusan Allah, Dav. Kita boleh mundurin, boleh ngulur, boleh ngerasa kita penyebabnya. Tapi pada akhirnya, ajal datang saat waktunya. Davian mengepalkan jemari. Tapi, ibu meninggal karena nolong aku. Din menunduk, menatap adiknya dengan sorot yang penuh luka, namun juga penuh pengertian. Ibu meninggal karena Allah sayang sama dia, ucapnya pelan. Cara kepergiannya mungkin lewat kejadian itu. Tapi sebab itu bukan kamu. Itu cuma jalan. Seperti pintu. Dan pintu itu bukan kamu yang pasang. Davian mengusap kasar wajahnya. Air matanya terus mengalir tanpa bisa dia hentikan. Tapi aku lihat sendiri, Bang. Suaranya pecah lagi. Aku lihat ibu kepleset. Aku lihat kepalanya membentur batu. Itu semua gara-gara aku. Din menarik napas panjang, lalu menangkup wajah adiknya dengan kedua tangannya. Kalau kamu enggak ada di posisi itu waktu kejadian, apa kamu pikir ibu akan biarin kamu dihajar massa? Dia seorang ibu. Dia akan pilih melindungi kamu, meskipun harus mengorbankan nyawanya. Davian tertegun. Air matanya jatuh semakin deras. Ibu enggak mati karena kamu, Dav. Lanjut Din. Ibu meninggal sebagai pejuang. Sebagai ibu yang menjaga anaknya. Kebanyakan orang mati cuma karena tua atau sakit. Tapi ibu pergi sambil nyelamatin orang yang paling dia cintai. Kamu. Davian menunduk, bahunya bergetar. Tapi Bang, kalau kamu terus nyalahin diri sendiri. Din melanjutkan, suaranya semakin lembut. Itu artinya kamu menuduh ibu salah mengambil keputusan. Kamu menuduh ibu sia-siakan hidupnya. Kamu pikir ibu mau kamu hidup dengan rasa bersalah selamanya. Davian menggeleng lemah. Enggak, jawab Din sendiri. Ibu mau kamu hidup bahagia. Mau kamu lanjut kuliah. Mau kamu jadi laki-laki yang baik. Mau kamu banggain dia. Davian mengusap mata yang panas dan bengkak. Aku cuma kangen. Din tersenyum getir. Abang juga. Setiap hari. Kadang abang masih ngerasa kalau pulang kerja, ibu bakal duduk di ruang tengah sambil nonton drama Turki yang enggak abang ngerti jalannya. Kadang abang lupa kalau ibu enggak akan telepon lagi nanyain cucu-cucunya ketika abang di Indonesia, apakah yang dimakan cucunya hari ini. Davian tersenyum sedikit meski air matanya masih mengalir. Ibu tuh kalau telepon aku, nanyanya cuma, Dav, kamu makan? Din tertawa kecil. Iya, itu syarat ibu sebelum nanya yang lain. Makan dulu, baru urusan hidup. Mereka berdua terdiam sejenak. Angin malam Dubai melewati sela-sela pagar balkon, menyisakan hawa dingin yang menggelitik kulit. Setelah beberapa detik, Davian kembali bersuara dengan lirih. Papa pindah ke panti lansia pagi tadi karena kecewa sama aku, kan? 22. Din langsung menggeleng. Enggak. Davian menatapnya, sorot matanya mencari kebenaran. Dav. Din mulai, suaranya rendah, seperti sedang bercerita sesuatu yang sangat pribadi. Papa pergi bukan karena kamu. Papa pergi karena dia kehilangan cinta sejatinya. Davian terdiam. Kamu pikir papa itu manusia baja? Dia bukan. Lanjut Din. Papa cinta mati sama ibu. Dari dulu. Dari sebelum abang lahir. Dari sebelum kamu lahir. Bahkan sebelum ibu kenal apa itu parfum mahal, papa udah cinta duluan. Davian menendengus kecil di antara tangisnya. Papa romantis banget ya. Romantis dan menyebalkan, ujar Din. Waktu abang pertama lihat ibu di rumah sakit, papa hanya diam memandangi ibu dari kaca. Pandangannya kosong, bahkan sepatah kata pun tidak terucap dari bibirnya, seolah suaranya habis bersama ibu koma. Din tersenyum getir.
Abang sampai mikir, ya Allah, kenapa engkau menamatkan bab terindah dalam hidup ini? Davian kembali meneteskan air mata, dia pun menyaksikan bagaimana kondisi ayahnya saat itu. Din melanjutkan. Dav, Papa pergi ke panti bukan karena malu atau kecewa. Dia cuma, enggak bisa tinggal di rumah yang penuh kenangan ibu. Dia bilang ke abang, setiap sudut rumah itu, Din. Ada wajah ibu, cinta sejati papa. Kalau papa bangun pagi, papa cari dia. Kalau papa mau tidur, papa cari dia. Tapi dia enggak ada. Davian menutup mulutnya. Wajahnya kembali menegang menahan tangis baru. Papa bukan pergi dari kita, kata Din lagi. Papa cuma nyari tempat di mana hatinya enggak hancur berkeping-keping setiap menit. Davian mengusap matanya. Kenapa dia enggak bilang gitu ke aku? Karena dia tahu kamu juga terluka, jawab Din. Papa enggak mau bebanin kamu. Dia pikir diam itu cara paling lembut. Davian terisak lagi, namun kali ini bukan karena rasa bersalah semata. Ada rindu, ada kehilangan, ada ketakutan yang dia pikirkan sendirian selama ini. Din merangkul bahunya sekali lagi. Dav, kamu bukan beban. Kamu bukan alasan orang pergi. Bukan alasan ibu meninggal. Bukan alasan papa ke panti. Tapi kalau papa sendirian di sana, abang bakal jenguk. Kamu juga kalau sudah tenang. Dia cuma butuh waktu buat sembuh. Papa bukan patah hati kecil-kecilan gara-gara diselingkuhin pacar. Ini istri yang dia sayang lebih dari hidupnya. Davian menunduk. Sakit banget ya, Bang. Din tersenyum miris. Sakit banget. Makanya jangan tambah sakit itu dengan lihat kamu merokok di balkon kayak anak hilang jalur. Davian mengusap hidungnya yang merah. Kayak anak hilang jalur. Iya. Kamu tadi kelihatan kayak tokoh sampingan di sinetron, yang tugasnya muncul di balkon sambil merokok biar terlihat misterius tapi gagal total. Davian mendengus, akhirnya tertawa kecil di tengah kesedihannya. Bang, serius banget momen begini harus diselipin humor. Biar enggak makin sedih. Nanti abang yang nangis, malu dong sama istri. Davian menepuk lengan kakaknya. Kakak paling gengsi nangis. Udah hobi dari lahir, jawab Din enteng. 23. Lalu Din memandang adiknya dengan lebih serius. Dav, abang tahu pikiran kamu gelap belakangan ini. Kamu merasa semua runtuh. Tapi kamu harus percaya satu hal, Allah nggak bakal ambil sesuatu tanpa kasih sesuatu yang lebih baik. Davian menatapnya dengan mata merah. Sesuatu yang lebih baik dari ibu. Din tersenyum kecil, sedih. Bukan lebih baik. Karena enggak ada yang bisa gantiin ibu. Tapi Allah bakal kasih ketenangan. Kedewasaan. Jalannya sendiri. Dan pelan-pelan, luka kamu bakal sembuh. Davian menggigit bibirnya, menahan tangis baru yang mengambang. Jadi jangan cari pelarian yang nyakitin diri sendiri. Lanjut Din, menatap mata adiknya dalam-dalam. Ibu pasti marah kalau lihat kamu ngerokok. Dia bisa bangkit dari kubur cuma buat nyabut rokok kamu dan mukul kamu pakai sendal jepit. Davian tertawa sambil terisak. Ibu emang suka bawa sendal kemana-mana ya. Dulu waktu kecil, abang nyuri gorengan satu aja, langsung dilempar sendal. Tambah Din. Davian memukul pelan lengan kakaknya. Pantes abang suka trauma sama sendal. Din tertawa kecil hingga bahunya naik turun. Jangan bilang-bilang azarin. Nanti dia bawa sendal tiap marah. Davian akhirnya tertawa lebih tulus. Walaupun matanya tetap basah. Mereka kembali diam. Tapi bukan keheningan yang menakutkan, melainkan yang menenangkan. Din menepuk bahu Davian pelan. Sudah. Sekarang kamu mandi. Cuci muka. Jangan tidur dengan sisa air mata begitu. Kepalaku pusing, gumam Davian. Pantes. Tangismu tadi sudah level banjir bandang. Davian memelototi kakaknya. Bang. Apa? Abang jujur. Davian mendecak. Abang tuh enggak ada simpati. Ada. Tadi abang peluk kamu lama.
Sekarang giliran abang bercanda biar kamu enggak mewek lagi. Davian mengendus, mengangguk pelan. Makasih, Bang. Din mengusap puncak kepala adiknya, kebiasaan yang sudah dia lakukan sejak Davian kecil. Mulai sekarang, kamu jangan simpan semuanya sendiri. Kamu sedih, bilang. Kamu marah, bilang. Kamu takut, bilang. Davian menahan napas, lalu mengangguk. Dan satu lagi. Din menambahkan sambil menatap matanya lurus. Kamu bukan alasan ibu pergi. Kamu alasan ibu bahagia sampai napas terakhirnya. Davian langsung menunduk, air matanya kembali mengalir, bukan karena luka, tapi karena perlahan dia mulai percaya pada kata-kata kakaknya, meski dia tak tahu setelah kakaknya pergi dari kamarnya, apakah dia bisa tidur dengan nyenyak malam ini, atau dia kembali menangis seperti malam-malam sebelumnya. Din membuka pintu kamar, memberi ruang untuk Davian melangkah masuk. Ayo, besok kamu berangkat. Jangan bikin ibu khawatir dari alam sana. Bikin dia bangga. Davian mengangguk, matanya lembut sekalipun sembab. Iya, aku bakal buat ibu bangga. Aku janji. Din tersenyum hangat. Itu baru adik abang. Mereka masuk lebih dalam, Din berjalan ke arah jendela sambil menutup rapat tirai kamar agar tidak ada cahaya yang menembus ke dalam kamar, dengan harapan adiknya tidur nyenyak malam ini. Sikap Din seolah telah siap menjadi pengganti kedua orang tuanya. 24. Din menoleh lagi pada Davian. Oke, kamu istirahat. Besok flight pagi, jangan kesiangan. Kegiatan kamu lumayan padat, jadi jangan ngoyo. Davian mengangguk. Iya, Mas, iya, Bang. Dia mengoreksi diri cepat, membuat Din mendengus geli. Mas juga boleh, Bang juga boleh, yang penting kamu tetap hormat, godanya. Davian mengangkat bahu santai. Din hendak melangkah keluar kamar, tangannya baru saja menyentuh gagang pintu ketika ponsel Davian tiba-tiba berdering kencang. Suara ringtonenya entah kenapa terdengar seperti suara anak ayam ketakutan, membuat Din otomatis menoleh dengan alis terangkat. Tapi yang membuatnya heran bukan ringtonenya, melainkan ekspresi Davian. Adiknya langsung berdecap, wajahnya otomatis kusut seperti baju belum disetrika seminggu. Kenapa? Tanya Din sambil menyipitkan mata, penasaran penuh. Davian mematikan panggilan itu tanpa pikir panjang, lalu melempar ponsel ke atas kasur seperti benda itu baru saja mengkhianatinya. Gak tahu. Nomor asing dari tadi nelpon terus. Gak jelas. Din memiringkan kepala, menatap Davian seperti meneliti tersangka. Nomor asing. Dari tadi. Kamu yakin itu bukan, misalnya, debt collector? Davian langsung memelotot. Bang, aku gak punya utang. Ya kali, siapa tahu kamu nyicil perasaan orang tanpa bayar, balas Din santai. Davian mendengus sambil mengambil bantal dan melemparkannya ke arah Din. Din hanya mengangkat tangan menepis. Oke, Din tertawa kecil. Tapi kalau dari tadi telepon, bisa aja penting. Coba kamu angkat lain kali. Nomornya aneh, Bang. Tadi +62, berapa gitu? Kayak dari Indonesia. Davian mengernyitkan hidung. Aku gak ada teman orang Indonesia. Maksudnya teman dekat banget yang tahu nomorku. Din membeku. Tubuhnya seperti ditarik mundur oleh bayangan yang tak terlihat. Ekspresi wajahnya berubah dalam sepersekian detik, terkejut, cemas, seolah sesuatu terbentur keras di dalam dadanya. Napasnya tertahan. Bibirnya tergerak sedikit, hampir mengeluarkan kata-kata tentang Alea, yang hilang saat ini, tentang dugaan buruk yang terus mengintai pikirannya, namun semuanya terhenti di tenggorokan. Dia menutup mulut sendiri sebelum kata-kata itu lolos. Bukan sekarang. Bukan di depan Davian. Adiknya masih rapuh, masih kehilangan pijakan sejak kepergian ibu mereka. Din tidak sanggup menambahkan batu besar lain ke pundak Davian. Agar Davian bisa berangkat ke Mesir dengan hati yang ringan, maka Din harus tetap jadi tembok. Tembok yang berdiri, bahkan ketika retak. Din menarik napas perlahan.
Dia memaksakan senyum, walau jelas-jelas itu senyum yang tidak mencapai matanya. Ya sudah, ucapnya akhirnya, suaranya tenang tapi ada guratan perih yang tak bisa disembunyikan. Istirahatlah. Abang tidak mau lihat kamu kesiangan besok. Davian mengangguk kecil. Ingat, tubuh abang cuma satu. Bukan cuma kamu yang menesti kakak lihat per detik. Kalau kamu ngerepotin, bisa-bisa abang tumbang duluan. Davian tersenyum tipis. Iya, bang, ngerti. Din membalas dengan anggukan singkat. Dia berbalik, melangkah menuju pintu kamar. Sambil berjalan, dia bersikap santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi ketenangan itu hanya topeng. Tangan yang memegang gagang pintu tampak sempat bergetar sebelum dia menyamarkannya. 25. Pintu ditutup perlahan. Klik. Begitu tertutup rapat, Din tak bergerak. Dia berdiri mematung di luar kamar, menatap lantai seolah lantai itu punya jawaban atas kekusutan hidupnya. Napasnya keluar berat, tidak lagi bisa dia sembunyikan. Semua beban yang dia tahan tadi di depan Davian, jatuh serempak saat itu juga, seberat dunia, sepadat kepedihan yang dia kubur begitu dalam. Dadanya naik turun. Kepalanya tertunduk. Lalu dia menghela napas panjang, sangat panjang, sampai pundaknya ikut menurun seperti sayap burung yang kehilangan tenaga untuk mengepak. Dirinya berusaha berdiri tegap, namun dalam gerakan kecil itu saja tampak jelas, Din sedang melawan. Runtuh. Dia akhirnya memaksa kaki untuk bergerak, menuruni tangga dari lantai 2. Tapi langkahnya bukan ke arah kamar utama, bukan ke tempat istrinya menunggu, bukan ke tempat dia bisa beristirahat. Dia berbelok, menuju taman belakang. Pintu kaca yang menghubungkan ruang keluarga dengan taman didorong perlahan. Angin malam Dubai menyapa kulitnya, angin hangat padang pasir yang bercampur dengan aroma air dari danau buatan di belakang rumah. Rumah itu begitu mewah dan tenang. Lampu-lampu taman menyala lembut, memantulkan cahaya pada permukaan air yang berkilau. Namun di tengah keindahan itu, Din tampak seperti seseorang yang terlepas dari dunianya sendiri. Dia melangkah ke bangku besi yang menghadap langsung ke danau. Tempat itu favorit ibu mereka dulu, sebelum ada Azarin. Tempat ibu duduk sambil menyesap tersenyum lembut setiap kali Din dan Davian berdebat kecil. Din duduk. Tidak bersandar. Hanya menunduk menatap kedua telapak tangannya sendiri. Beberapa detik hening. Lalu pundaknya bergerak kecil, gemetar. Air matanya tumpah tanpa suara. Tidak ada yang memukulnya. Tidak ada yang membentaknya. Tidak ada tragedi fisik yang menamparnya. Tapi batinnya seperti diiris perlahan-lahan dari dalam. Dia sudah ikhlas atas kepergian sang ibu, ya, tetapi ikhlas bukan berarti tidak perih. Dan setelah ibu pergi, rasanya semua orang bersandar pada dirinya. Semua bergantung pada pundak yang satu itu. Pundak yang kini terasa seperti batu karang yang mulai retak. Din menekan sudut matanya dengan ibu jari, mencoba menahan bulir bening yang terus jatuh. Namun air mata itu membandel. Menetes lagi, dan lagi. Masing-masing bulir seperti membawa beban yang tak sempat dia bagi pada siapapun. Dia menggigit bibir, menahan isak. Suaranya hampir tidak keluar ketika akhirnya dia berbisik pada malam, pada angin, pada langit yang cerah tanpa awan. Peluk aku, Bu, kalau ibu masih ada di sekitar rumah ini. Suaranya pecah. Peluk anakmu ini, agar tidak runtuh. Kalimat itu keluar begitu lirih, tapi rasanya memekakkan telinga sendiri. Dia mengangkat wajah sedikit, menatap danau buatan itu, airnya bergerak pelan, memantulkan cahaya seperti serpihan kaca. Dan di antara gemerlap itu, Din merasa sepi menenggelamkannya. Benar-benar sendiri, meski rumah itu penuh orang, meski istrinya selalu memeluknya, meski Davian selalu menjadikannya tempat pulang. Namun ada luka tertentu, luka seorang anak yang kehilangan ibu, luka yang tidak bisa dipeluk siapapun selain beliau. 26. Angin malam menerpa wajahnya, mengeringkan sebagian air mata,
namun sisanya tetap mengalir. Dia menyeka pipi dengan punggung tangan, mencoba tenang, tapi suara kecil itu, yang meminta pelukan terakhir dari ibu terus menggaung dalam hatinya. Dia memejamkan mata, menarik napas gemetar. Di balik kelopak mata, wajah ibu muncul. Senyumnya, suaranya. Gurat halus di sudut matanya ketika dia tertawa melihat dua putranya bertengkar kecil. Semua kenangan itu muncul satu persatu, seakan menertawakan upayanya untuk kuat. Namun di antara semua itu, ada satu kenangan yang paling menusuk. Kenangan saat ibu berkata, "Jangan selalu jadi kuat, nak. Sesekali menangislah. Biar ibu tahu kamu juga manusia." Ucapan itu kini kembali, menghantam dada Din dengan keras. Jadi dia menangis tanpa suara, tapi dengan rasa yang menumpuk-numpuk, berat dan pekat. Beberapa menit berlalu. Air mata akhirnya mereda, meski dadanya masih terasa sesak. Din menyandarkan tubuh ke belakang, membiarkan punggungnya menempel pada sandaran besi bangku. Dia menatap langit Dubai yang dipenuhi bintang-bintang. Kota itu tidak pernah tidur, namun di sudut kecil taman belakang rumahnya, dunia terasa begitu sunyi. Sangat sunyi. Din mengusap wajahnya sekali lagi. Dia menarik napas panjang, mencoba mengembalikan ketenangan. Sang ibu mungkin tidak bisa memeluknya lagi. Tapi ucapan ibu, doa ibu, kenangan ibu, itulah yang membuat dirinya tetap berdiri sampai hari ini. Kuat sedikit lagi, gumamnya lirih. Untuk Davian, untuk istri, untuk semuanya. Tapi di akhir kalimat itu, dia menambahkan satu bisikan kecil, sangat kecil namun paling jujur. Dan untuk diriku sendiri. Din duduk di sana lama, membiarkan angin malam menjadi satu-satunya saksi tangisnya. Dan setelah beberapa saat, dia berdiri. Masih dengan mata yang sedikit sembab, namun dengan tekad yang kembali menyala di balik tatapannya. Dia menepuk pipi pelan, mencoba membangunkan diri dari kesedihan itu. Lalu dia melangkah kembali ke dalam rumah. Sosok yang kembali berjalan itu tetap Din yang sama, tubuh tegap, langkah mantap, namun di baliknya tersimpan luka yang hanya dia dan malam yang tahu. Langkah Din kembali memasuki rumah terdengar pelan, serupa desahan letih yang mencoba disembunyikan. Dia menutup pintu kaca perlahan, memastikan tidak menimbulkan suara keras yang bisa membangunkan siapapun. Suasana rumah malam itu begitu hening. Lampu-lampu temaram menyinari interior elegan khas rumah mewah, namun bagi Dean, segala kemewahan itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang berkecamuk di dadanya. Tangannya menyeka sisa basah di bawah mata. Dia menarik napas panjang sebelum menuju kamar utama, langkahnya kembali mantap, karena harus, bukan karena sudah kuat. Setibanya di depan pintu kamar, dia sempat menahan napas beberapa detik, memastikan dirinya sudah cukup tenang untuk masuk. Dia tidak ingin istrinya melihat air mata atau kesedihannya, bukan karena dia tidak percaya, tetapi karena rasa sayangnya terlalu besar. Dia ingin menjadi tempat aman bagi istrinya, bukan menambah beban. Din membuka pintu perlahan. Cahaya lampu tidur menyinari kamar luas itu dengan lembut. Tirai tipis bergoyang tertiup AC. Dan di tengah kasur king size, Azarin terbaring pulas, wajahnya tertutup sebagian oleh selimut lembut yang naik hingga bahu. Din berdiri di ambang pintu beberapa detik. Wajah istrinya, itu obat penenang terbaik yang pernah diciptakan Tuhan untuknya. Kedamaian Azarin ketika tidur mampu meredakan separuh badai di dalam dadanya. Dia mendekat. Perlahan sekali, seolah setiap langkahnya bisa membangunkan perempuan itu. Duduk di sisi kasur, Din menunduk. Dia menyibak anak rambut Azarin yang berantakan di dahi, sehelai. 27. Dua helai yang selalu turun di wajah cantiknya. Sayangku, gumamnya lirih. Dia mengecup kening Azarin, lama dan penuh sayang. Bibirnya menyentuh kulitnya dengan kelembutan yang bahkan lebih lembut dari selimutnya. Perempuan itu mengerjapkan mata sebentar, namun tidak sampai benar-benar terbangun. Hanya menggeliat kecil, menyentuh lengan Din seolah memastikan keberadaannya dalam mimpi.
Din tersenyum. Senyum hangat, tulus, dan mengandung kelegaan. Andai kamu tahu, kamu yang bikin Mas tetap waras, bisiknya pelan. Setelah memastikan istrinya tetap nyaman, Din berdiri. Dia menatap Azarin sekali lagi, serupa seseorang yang mengisi ulang tenaga hanya dengan melihat wajah orang terkasih, lalu dia berjalan ke arah sofa dekat jendela kamar. Sofa tersebut menghadap langsung ke taman yang indah. Tapi cahaya lampu kota memantul dari gedung-gedung tinggi, menciptakan garis-garis cahaya yang menyerupai lukisan. Namun malam itu, Din sama sekali tidak tertarik pada pemandangan itu. Dia meletakkan laptop di pangkuan, membukanya dengan gerakan cepat namun terkontrol. Bukan laporan kantor. Bukan kontrak hukum. Bukan jadwal rapat, melainkan mencari keberadaan Alea dengan melacak nomor telepon Alea. Setitkanya pagi nanti dia bisa memberikan jawaban pada istrinya soal kabar terbaru Alea. 28. Desah napas pelan lolos dari dada Din ketika cahaya pagi mulai merayap masuk melalui celah tirai kamar. Bukan cahaya yang hangat, bukan juga kilau yang menenangkan, lebih seperti pengingat bahwa malam panjangnya benar-benar sudah selesai. Atau tepatnya, berganti nama menjadi pagi, tanpa dia sempat memejamkan mata. Kamar utama itu pelan-pelan terang, tapi Din tetap duduk di ujung sofa dengan punggung sedikit membungkuk. Laptop menyala terang di pangkuannya, menampilkan deretan data yang sejak semalam dia pantau tanpa henti. Mata Din sudah perih, lehernya kaku, dan kepalanya berat seperti penuh batu. Namun dia tetap menatap layar, mencoba memahami setiap pergerakan titik lokasi yang dikirim tim IT dari kantor firma hukum miliknya, di Indonesia. Tracking nomor Alea masih belum menghasilkan apapun yang benar-benar jelas. Signal hilang muncul, hilang lagi, seperti bermain petak umpet tanpa akhir. Tetapi pada pukul 4:13 tadi, ada satu titik koordinat yang muncul lebih lama dari biasanya. Bukan kepastian, tapi cukup untuk membuat napas Din keluar sedikit lebih panjang. Setidaknya ada jejak. Setidaknya mereka tidak bergerak dalam gelap total. Din menutup laptop beberapa detik untuk mengistirahatkan mata. Tengkuknya dia tekan pelan, berharap pegalnya berkurang. Tapi justru tubuhnya mulai memperingatkan bahwa dia belum tidur, belum istirahat, dan sudah menguras energi sejak kemarin. Belum sempat dia berdiri, suara kecil dari kamar sebelah terdengar, gumaman bayi yang setengah menangis, lalu disusul rengekan bayi satunya. Zayan dan Zamira memang kompak sejak dalam kandungan, kalau satu bangun, yang satu akan ikut. Kalau satu menangis, yang lain bakal bersuara lebih keras. Din mengembuskan napas lagi, kali ini lebih dalam, lalu menutup laptop dan meletakkannya di meja kecil. Bentar ya, ayah datang, gumamnya pelan sambil bangkit. Dia berjalan ke kamar bayi, yang berada di ruangan khusus di dalam kamarnya. Dua bayi itu sudah meringkuk gelisah, tangan mereka bergerak-gerak seperti mencari sesuatu. Pagi, jagoan kecil, pagi juga, putri ayah, bisiknya. Tanpa membuat suara berlebihan, Din mengangkat Zayan terlebih dulu, kemudian Zamira. Hanya beberapa orang yang bisa menggendong bayi kembar sekaligus dengan posisi senyaman itu, dan Din sudah ahlinya. Lelaki itu menimang keduanya sambil berusaha menenangkan. Setelah beberapa menit, tangisan itu mereda, berganti dengan gumaman mengantuk. Din segera mengganti popok mereka, membersihkan, lalu memakaikan pakaian hangat. Setelah itu, dia mengambil botol ASI yang Azarin siapkan semalam. Semua dilakukan dengan gerakan pelan, rapi, dan hati-hati. Tak butuh waktu lama sampai dua bayi itu kembali tertidur, Din menidurkan mereka di box masing-masing, memastikan selimut tidak menutupi hidung, memastikan posisi kepala miring, memastikan suhu kamar tidak terlalu dingin. Dia menatap mereka sebentar, dan entah kenapa, dada yang dari tadi penuh sesak terasa sedikit lebih longgar. Tidur yang nyenyak ya, sayang. Jangan buat bunda pusing, kasihan bundanya, bisik Din sambil mengusap pipi merah dua bayi tersebut.
Din kembali ke area kamar, dia menaruh laptop di sofa dan baru hendak membuka kembali file terakhir ketika suara lembut terdengar dari belakang. Mas. Din menoleh cepat. Azarin baru bangun. Dia duduk di tempat tidur sambil mengucek mata dengan punggung tangan. Rambut panjangnya tergerai, sedikit berantakan. Wajahnya masih setengah sadar, tapi suaranya jelas membawa satu nada, khawatir. 29. Dari semalam Mas gak tidur. Din tersenyum keil. Tidur kok, sayang. Dia berbohong dengan wajah paling meyakinkan yang bisa dia atur. Azarin memicingkan mata. Mas bohong. Din terkekeh pelan sambil menggeleng. Ih, istri Mas kok jadi Sherlock Holmes. Ya gimana? Mata Mas kayak panda. Panda mahal sih, tapi tetap aja panda. Din tertawa kecil, lalu berdiri dari sofa, dan mendekati Azarin. Senyumnya masih belum luntur. Mas sudah salat? Tanya Azarin kemudian, melihat pakaian sang suami yang masih menggunakan sarung, sudah jelas dia selesai menunaikan salat. Sudah dong. Jawabnya lembut. Azarin meraih gelas di nakas dan meneguk air yang tersisa setengah. Gerakan kecil itu membuat rambut panjangnya jatuh menutupi hampir seluruh wajah. Rambutnya berantakan, kusut, dan benar-benar kelihatan seperti perempuan yang baru saja bangun dari tidur paling nyenyak sedunia. Dia mengibaskan rambutnya sedikit, tapi tetap saja jatuh ke depan seperti tirai. Din yang melihat itu hanya berdiri sambil menahan senyum. Lalu tanpa banyak bicara, dia mengambil ikat rambut yang tergeletak begitu saja di meja kecil. Gerakannya cepat tapi tenang, seolah ini adalah rutinitas yang dia lakukan setiap hari. Azarin mengangkat alis, masih setengah sadar. Kenapa? Diam dulu, jawab Din lembut. Anehnya, Azarin langsung menurut. Mata setengah terbuka, tubuh lemas seperti layaknya baru bangun. Sementara itu Din berdiri di belakangnya, dengan telapak tangannya yang besar dan hangat, dia mengangkat rambut panjang itu. Saat rambut ditata, Azarin merasakan sentuhan yang membuatnya refleks menghela napas, entah nyaman, entah kaget, entah keduanya. Din menyisir rambut itu dengan jari-jarinya sendiri, perlahan seperti merapikan helaian sutra yang rentan kusut. Tidak terburu-buru, tidak asal-asalan. Setiap gerakan seolah mengatakan bahwa dia hafal betul bagaimana menyentuh istrinya tanpa menyakiti. Setelah rambut terkumpul di satu tangan, Din mengikatnya dengan rapi. Tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar. Rapi, pas, dan nyaman. Ketika selesai, tangan Din sempat menepuk lembut kepala istrinya, seolah memastikan semuanya rapi. Azarin menghela napas pelan. Mas, kenapa gak bangunin aku buat subuh? Aku bisa nemenin, walaupun aku gak lagi salat. Din langsung menggeser posisi, berdiri di depannya. Kedua tangannya membingkai wajah istrinya, ibu dari anak-anaknya. Sayang. Din menunduk sedikit, menatap mata istrinya yang masih buram karena kantuk. Kamu itu masih masa nifas. Tugas kamu sekarang cuma satu, istirahat. Dengerin tubuh kamu. Itu juga ibadah. Mas gak mau kamu maksa-maksain diri. Tapi aku pengen nemenin Mas. Lirih Azarin. Din tersenyum, senyum tipis yang muncul karena istrinya terlalu manis untuk diprotes. Kamu udah nemenin Mas tiap hari. Nemenin jadi ibu. Nemenin jadi pasangan. Nemenin babkan waktu Mas lagi gak kuat. Itu sudah lebih dari cukup. Azarin terdiam, pipinya memerah sedikit. Din menambahkan, ibu yang sedang dalam masa nifas itu dimuliakan, sayang. Badanmu lagi pemilihan. 30. Hormonmu naik turun. Kamu lelah. Mas gak akan biarkan kamu begadang cuma untuk lihat Mas salat. Kamu tidur saja. Itu hak kamu sebagai seorang ibu. Azarin mengerjap, tidak menyangka suaminya bisa sebijak itu di pagi yang bahkan belum dimulai sepenuhnya. Dia berdiri, hendak ke kamar mandi. Namun sebelum langkahnya pergi, dia berhenti dan menoleh. Mas, kabar kakak gimana? Sudah ada informasi dari Indonesia.
Din sempat terdiam sepersekian detik, bukan karena tidak mau menjawab, tapi karena dia harus memilih kata dengan hati-hati. Kami masih bekerja, sayang, jawab Din lembut. Tim Itmas juga lagi melacak. Prosesnya masih jalan. Tapi kamu jangan khawatir dulu. Tapi, Din mendekat, menyentuh lengan istrinya pelan. Sayang, kamu fokus pulih. Jangan semua beban kamu angkat. Mas ada buat kamu. Biar Mas yang urus ini. Kamu simpan tenagamu buat anak-anak kita. Nada bicara Din begitu dewasa, teratur, dan menenangkan. Kalimatnya bukan sekadar penghiburan, tapi perintah lembut yang sulit ditolak. Azarin akhirnya mengangguk. Iya, Mas. Good girl, ucap Din sambil tersenyum nakal kecil. Azarin memutar bola mata, tapi tidak bisa menahan senyum juga. Dia kemudian masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Begitu pintu tertutup, Din berdiri beberapa detik sambil memijat tengkuknya, kehabisan tenaga, tapi tetap berusaha terlihat tenang di depan istrinya. Saat Azarin mandi, Din menghubungi maid bagian sarapan agar meja makan disiapkan lengkap. Lalu dia berjalan ke kamar Davian di lantai atas untuk membangunkan adiknya yang hari ini harus terbang ke Mesir. Dia mengetuk pintu yang ternyata sudah terkunci dari dalam. Dav, bangun. Jangan bikin abang naik lagi 2 kali. Dari dalam terdengar suara geraman malas. Iya, bang, 5 menit lagi. Din menggeleng. 3 menit. Abang hitung. Bang, protes Davian. Din senyum, lalu menuruni tangga menuju kamar utama. Sebelum ke bawah sepenuhnya, dia berhenti sebentar, mengambil napas dalam. Beban kepalanya masih penuh, soal Alea, panti jompo tempat ayahnya pergi, kenangan ibunya, adiknya yang masih rapuh, istrinya yang baru melahirkan. Tapi begitu membuka pintu kamar, semua beban itu mereda. Azarin keluar dari kamar Nandi sambil mengeringkan wajah dengan handuk kecil. Rambutnya sudah diikat oleh Din, membuat wajahnya terlihat semakin segar. Din mendekat tanpa kata. Dia memeluk istrinya dari depan, mengusap punggungnya pelan. Mas? Tanya Azarin, terkejut karena pelukan itu terasa sangat lama. Cuma mau peluk, jawab Din, suaranya berat namun lembut. Azarin tidak bertanya lagi. Dia tahu saat suaminya seperti ini, itu artinya Din sedang menyimpan banyak hal dalam kepala tapi tidak ingin menambah beban padanya. Setelah beberapa detik, Din melepas pelukan dan menangkupkan pipi Azarin. Sarapan bentar lagi siap. Kamu duduk saja. Jangan bantu macem-macem. 31. Tapi aku bisa. Gak ada tapi, potong Din. Nanti kamu pusing lagi. Mas gak mau kamu masuk angin. Azarin terpaksa mengangguk sambil manyun. Iya, Mas. Din menyentuh hidung istrinya dengan telunjuk. Gitu dong. Setelah selesai membersihkan diri dan mengenakan gamis lembut berwarna krem serta jilbab senada, Azarin keluar dari kamar dan melirik Din yang memang menunggunya. Senyuman lelaki itu menyambut dengan hangat yang mampu menenangkan hati tanpa perlu banyak kata. Aku ke kamar Tete Alina dulu, Mas, ucap Azarin pelan. Din mengangguk. Aku ikut. Sejak semalaman Azarin cemas soal kakaknya, dia ingin memastikan putrinya baik-baik saja sebelum fokus ke hal lain. Din mengikuti istrinya menuju kamar Alina, kamar luas dengan tembok warna pastel lembut dan hiasan stiker bintang serta awan di salah satu sisinya. Pintu kamar terbuka, menampilkan pemandangan yang membuat Azarin tersenyum lega. Alina sudah rapi memakai seragam sekolahnya. Seragamnya putih dengan rok kotak-kotak biru tua, lengkap dengan cardigan kecil. Rambutnya yang panjang diikat tinggi oleh Mbak Santi. Di meja, sudah tertata tas dan botol minumnya. Begitu Azarin masuk, Mbak Santi langsung menunduk sopan. Bu, Tete Alina sudah siap dari tadi. Azarin membalas dengan lembut. Terima kasih, Mbak Santi. Capek ya. Abis ini Mbak boleh istirahat sambil nemenin lihat si kembar ya. Iya, Bu. Mbak Santi pamit keluar, melewati Eldean dengan kepala sedikit menunduk.
Setelah pintu menutup, peran itu sepenuhnya jatuh ke tangan Azarin sebagai ibu. Dia mendekati Alina yang duduk manis di pinggir tempat tidur, sambil menemainkan ujung cardigan. Din duduk di sisi ranjang, menatap putrinya dengan pandangan yang penuh kebanggaan. Teteh Alina kelihatan cantik banget hari ini, godanya. Alina langsung tersipu, pipinya memerah. Ayah bohong. Mana ada ayah bohong sama teteh. Din mencubit kecil pipinya. Coba lihat sini. Alina langsung memeluk ayahnya begitu saja, kelingak-kelinguk menahan manja. Ayah gak pergi hari ini. Din tertawa kecil. Ayah mau pergi antar Om Davi. Kemana? Kening Alina berkerut. Namun Din hanya tersenyum, tak memberikan jawaban langsung. Azarin pun lantas mengelus rambut putrinya sambil duduk di samping mereka. Teteh tidur nyenyak semalam. Alina mengangguk. Nyenyak, Bun. Tapi aku mimpi rumah kita tiba-tiba bisa terbang kayak balon. Azarin menahan senyum. Rumah terbang. Terus teteh ikut terbang. Iya. Tapi ayah ketinggalan. Ayah lari-lari ngejar rumah, kata Alina sambil memperagakan bagaimana Din berlari. Din memasang wajah syok dramatis. Masa ayah ketinggalan? Teteh jahat banget. Kan mimpi. Alina cengengesan. Azarin menutup mulut menahan tawa, lalu menepuk paha Din. Udah jangan dibalesin anak kecil. Din mengangkat dagu. Anak kecil tapi licik. Ayah. Alina memukul pelan lengan Din. 32. Suasana kamar itu dipenuhi tawa kecil. Meski di baliknya ada satu kenyataan berat, hari ini Davian akan berangkat ke Mesir, meninggalkan mereka untuk waktu yang lama. Mereka pun keluar bersama menuju meja makan. Beberapa menit kemudian, suara langkah Davian terdengar dari lantai atas. Wajahnya segar, meski kelelahan masih tergambar jelas di wajahnya. Din berdiri, menatap adiknya dengan anggukan kecil. Azarin ikut berdiri, memastikan Alina tetap duduk dulu. Davian masuk sambil mengusap rambut Alina. Teteh cantik amat, mau ke sekolah ya? Iya, Om. Alina menatap Davian lekat. Om Davian mau ikut antar aku. Davian tersenyum lembut. Om gak bisa, Teteh. Alina cemberut. Kenapa? Din memandang Davian, memberi sinyal agar dia membicarakannya pelan. Namun Davian berjongkok di depan Alina, menatap mata kecil itu dengan penuh kasih. Om harus pergi jauh, Teteh. Ke Mesir. Alina langsung memeluk Davian seolah berita itu adalah kiamat kecil. Om jangan pergi. Semua orang pergi ninggalin Alina. Nenek pergi. Kakek pergi. Om juga mau pergi. Davian mendadak tertegun, dadanya terasa seperti diremas. Mata anak 4 tahun, mampu memukulnya lebih keras daripada ucapan orang dewasa manapun. Alina. Suaranya melemah. Azarin langsung mendekat, jongkok di sisi mereka. Teteh sayang, yang pergi itu bukan ninggalin. Om Davian cuma belajar, nanti pulang. Kamu masih punya ayah, bunda, teteh juga punya adik-adik. Tapi tetap aja, semua pergi. Air mata pun jatuh. Din maju, mengangkat putrinya dan memeluknya erat. Teteh, sini sama ayah. Dia mencium puncak kepala Alina lama sekali, seolah mencoba menuangkan rasa aman lewat pelukan. Ayah gak kemana-mana. Ayah di sini terus. Om Davian juga balik. Tapi buat sekarang, dia harus jadi orang yang hebat dulu. Alina masih menangis, air matanya membasahi bahu Din. Davian berdiri pelan, menatap mereka dengan tatapan yang sedikit goyah. Perpisahan memang tidak pernah mudah, apalagi jika seorang anak kecil melibatkan perasaannya. Setelah Alina tenang, mereka bergerak untuk kembali duduk. Meja makan sudah rapi, roti panggang, scrambled egg, sup ayam hangat, oatmeal, buah potong, dan susu. Elit, tapi tetap rumahan. Azarin membantu menata gelas-gelas kecil. Din memastikan Alina duduk manis. Davian duduk di samping keponakannya sambil menyuapkan roti kecil ke mulut gadis itu, meski masih sesegukan bekas menangis barusan. Namun Davian berusaha tetap tenang.
Azarin memperhatikan adik iparnya sesaat. Davian, nanti di sana, kalau butuh apapun langsung kabari ya. Jangan sungkan. Davian tersenyum kecil. Iya, Mbak. Beneran jangan sungkan. Din menimpali sambil menyodok lengan adiknya. Jangan sok mandiri. Bang, aku gak sok mandiri. Emang mandiri dari lahir, jawab Davian dengan gaya sok keren. Ah iya, mandiri banget sampai tidur saja kadang minta ditemenin. Din mencibir. Azarin menahan tawa kecil, meski suasana rumah masih berbalut luka. Dia tuh, sayang, kalau lagi stres makin sok tegar. Padahal hatinya kayak donat, empuk. 33. Davian memasang wajah tidak terima. Bang ngomong apa sih? Oh, bukan donat. Tapi Hello Kitty. Hati Davi tuh warna merah muda banget. Din kembali berbicara, membuat seluruh penghuni meja makan tertawa. Sarapan pagi itu berjalan dengan kehangatan yang nyaris terasa dibuat-buat. Tidak ada satupun di meja yang berani menyentuh topik-topik yang bisa membuka kembali luka di hati masing-masing. Kepergian Bu Mahira yang masih menyisakan kehampaan, dan kondisi Pak Argatama yang memilih tinggal di panti lansia, serta keberadaan Aleya yang belum jelas entah di mana. Mereka semua duduk, berbicara seperlunya, tertawa secukupnya, dan menyuapkan makanan dengan hati-hati, seakan semua yang ada di meja bisa retak hanya karena satu kata yang salah terucap. Ketika jarum jam menyentuh angka 7, udara di meja makan berubah menjadi lebih berat. Davian meletakkan sendok terakhirnya, mengusap mulut dengan tisu, lalu menatap kakak dan kakak iparnya bergantian. Bang, Mbak, sudah waktunya, katanya pelan. Suaranya terdengar cukup stabil, tetapi mata itu, mata yang semalaman berkabut, tidak bisa berbohong. Din berdiri sambil menepuk bahu adiknya. Ayo, mobil udah nunggu depan. Namun sebelum mereka melangkah, Alina yang sedari tadi mengunyah roti kecil menghentikan Davian dengan mencengkeram lengannya. Tatapan bocah 4 tahun itu memelas, membuat dada siapapun terasa diremas. Om jangan lama-lama, ya, ucapnya lirih. Suara kecil itu merayap langsung ke hati. Davian menahan napas. Dia berjongkok, menatap mata Alina yang mulai berkaca-kaca. Om janji pulang. Dan Om sayang banget sama Teteh dan adik-adik Teteh. Alina langsung merangkul leher Davian. Pelukan itu bukan pelukan anak kecil biasa. Itu pelukan berat, pelukan kehilangan. Meski tidak lagi terseduh besar seperti tadi, tubuh kecilnya masih bergetar pelan. Davian membalas pelukan itu, memejamkan mata sejenak, seolah mengikat memori terakhir sebelum dia pergi jauh. Setelah Alina cukup tenang, Davian berdiri kembali. Tapi sebelum melangkah pergi, dia memandang Azarin. Wajah kakak iparnya itu, tanpa cadar hari ini, terlihat lembut, teduh, dan sangat keibuan. Ba, panggilnya lirih. Azarin mengangguk kecil, memberi tanda bahwa dia mendengarkan. Davian menarik napas dalam, suaranya hampir tak terdengar. Ba titip papa ya. Kalau ada waktu, kunjungi papa di sana. Azarin tersenyum tipis. Senyum itu tidak hanya menenangkan, tapi juga menguatkan. Itu kewajiban seorang anak, Dav. Hal yang tidak perlu kamu perintahkan. Ucapan itu membuat Davian menunduk. Ada jeda sekitar 2 detik sebelum dia bersuara lagi. Sampaikan maafku ke papa, maaf kalau anak bungsunya banyak bikin beliau kecewa. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke lantai. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas terlalu keras. Bahkan Alina menghentikan gerakan kecil tangannya. Din, yang mendengar itu, langsung menepuk punggung Davian cukup keras seakan menegur dan menenangkan sekaligus. Sudah, jangan kebawa suasana begini. Nanti telat ke bandara. Davian menatap kakaknya frustrasi. Ya gak gitu juga, Bang. Yang bener aja. Kamu bukan penumpang eksklusif. Pesawat gak akan nunggu kamu dulu baru terbang, ujar Din sambil mendorong bahu adiknya pelan. Tawa kecil akhirnya pecah. Tidak lepas, tapi cukup untuk membuat ketegangan menurun.
Azarin menyambut momen itu untuk berbicara. Davian, jaga diri di sana. Jaga kesehatan, jangan telat makan. Dan, jaga salat. Dimanapun kamu berada, salat gak boleh ditinggal. 34. Davian tersenyum kecil, tulus, dan sedikit malu. Iya, Mbak. Insya Allah. Setelah itu dia menoleh lagi pada Alina yang menatapnya dengan mata memanjang seperti anak kucing yang takut ditinggal. Davian membungkuk sedikit, mencium keningnya. Teteh cantik, sekolahnya semangat ya. Nanti cerita ke Om kalau Teteh punya teman baru. Om beneran pulang? Tanya Alina lagi, suaranya gemetar. Beneran. Davian menangkup pipinya. Dan Om pulang dalam keadaan lebih hebat. Alina akhirnya mengangguk, meski berat. Dengan kesadaran bahwa waktu terus berlari, Davian melangkah keluar. Sepatunya beradu dengan lantai marmer, menghasilkan gema pelan yang terasa seperti hitungan mundur.